Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Keluaran 23-25, kita harus beribadah kepada Tuhan. Supaya di situ janji Tuhan diberkati makanan dan minuman kita. Itu harus tidak bisa ditawar. Karena jelas saya setuju sekali itu firman Tuhan. Karena masalahnya kita diciptakan oleh Tuhan. Seperti kalau kita mohon maaf, salah lagi saudara, karena saking semangatnya saya ngomong itu semangat saudara ya, untuk selalu bela kebenaran Tuhan. Seperti kita anak orang tua ya, kita punya orang tua, harus itu hormat sama anak-anak ya, hormat sama orang tua, harus beribadah kepada orang tua juga. Karena kita ada di muka bumi ini melalui orang tua ya, kita harus hanhau di hadapan orang tua. Demikian juga apalagi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan segala-galanya, melebihi dari orang tua, melebihi segala-galanya. Harus kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan lupa tiap hari, tiap saat. Jadi Tuhan tetapkan itu hari Sabat, hari Minggu, hari Sabtu bagi gereja Advent itu hari Sabtu. Tapi bagi kita umat Kristiani, anak Tuhan, kita sama ya. Yang penting di sini Sabat adalah ada waktu buat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu harus wajib, tidak boleh ditawar, harus dilaksanakan supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 100 juga ayat 3 dikatakan, karena kita diciptakan oleh Dia, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita di hari Minggu ini, setiap Bapak Ibu, ini masih gelap, nanti saudara ada ibadah ya. Di gereja kami jam 7, ya di gereja ada yang juga jam 6, jam berapa, yang penting ada waktunya kita beribadah kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Di situ Tuhan akan berfirman dan kita semua diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Suci, 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 Allah yang maha suci. Suci, 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 Allah yang maha mulia, maha sempurna. Bumi penuh dengan kemuliaannya, bumi penuh dengan kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, kudus, kudus, kudus. Tuhan Yesus itu maha kudus. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Yesus maha kudus, maha mulia. Bumi penuh dengan kemuliaan, bumi penuh dengan kemuliaannya, bumi penuh dengan kemuliaannya. Sucilah Tuhan, kudus, kudus, kudus. Sesuai firman Tuhan dalam surat 1 Petrus yang pertama ayat 15-16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin, haleluya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, itulah Tuhan. Suci, 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 Allah yang maha suci. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci,
sucikan mulutku, sucikanlah hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduslah Tuhan, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku, ampuni semua salahku. Kuduslah, hiduplah Yesus, Engkau Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosa dan kesalahanku. Tuhan mengampuni. Akan di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan seperti wajib dan harus Tuhan. Sebab kami adalah Engkau yang ciptakan, dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sebentar membaca firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan kita mau datang kepada Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan kita nafas, mari kita memuji, mengagungkan firman Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Harus saudara, sebab mau masuk surga, kudus. Ya, persyaratan kita bekerja saja ini, ya, itu harus ada informasi tentang bahwa kita ini orang baik. Coba kalau bisa nggak orang perampok, orang nggak benar, pembunuh, ngelamar pekerjaan langsung bisa terima. Padahal baru mereka disebut pembunuh, nggak bisa. Melalui lewat screening, nggak bisa. Ya, jadi tetap dunia saja memberikan persyaratan kita bekerja harus punya track record yang bagus, ya, jejak rekam yang bagus, prestasi-prestasi apa yang sudah dikerjakan, pengalaman pekerjaan, pengalaman itu yang sebelumnya harus baik, ya. Kalau tadi buruk hasilnya, itu tidak memenuhi syarat, apalagi masuk surga. Baca di dalam Wahyu 21-27, masuk ke surga tidak tempat yang kecil, tempat yang najis, tidak bisa, karena Allah itu Maha Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Imam pasal 18. Imam pasal 18, satu pasal penuh. Puji Tuhan, kita rutin baca tiap pagi, baca firman. Oh, senang sekali saudara. Maka Bapak Ibu jadikan suatu budaya yang baik. Rajin baca Alkitab tiap pagi bersama saya mendengarkan firman Tuhan rutin, ya. Malam nanti rutin lagi baca perjanjian baru. Lakukan dengan setia, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh jenuh, sok pinter, sok jago. Jangan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati. Saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Dan belajarlah kita rendah hati. Salah satu orang rendah hati, dia mau taat, dia nurut. Apalagi Bapak kita Yesus yang sudah memberkati, memelihara, menolong, menyelamatkan kita. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya membaca Imam pasal 18 ayat 1 sampai 13 tentang sampai 30 tentang kudusnya pernikahan atau kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Amin. Firman Tuhan katakan, ya, berbicara kepada kita semua. Ini firman Allah kepada Israel, tapi juga buat kita yang baca, karena kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan bukan hanya Israel saja, semua diciptakan sama Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat ketiga. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Orang Mesir, ya, jahat, ya. Maksudnya dalam Alkitab ini waktu itu, ya, bangsa Israel diperbudak, ya, iri hati, terjadi pembunuhan, ya. Kita tidak boleh punya hati jahat. Itu maksudnya di sini. Bicara saat ini, bicara Mesir, bicara dunia, ya. Saya bukan jelekin negara Mesir, bukan. Maksudnya Mesir di sini, maksudnya gaya dunia. Orang yang multi gaya dunia. Dan kalau dilihat kan orang dunia saat ini, sudah. Orang dunia, berita-berita di televisi, terjadi pembunuhan, ya, terjadi perjinahan, ya, perampokan, pencurian, korupsi, segala macam berita buruk-buruk itu terjadi. Jadi tidak boleh terjadi bagi kita anak Tuhan, ya.
Maka dikatakan jangan kamu perbuat seperti di tanah Kanaan, seperti waktu di dunia di Mesir. Jangan berubah, kita harus berubah ya. Jangan menurut kebiasaan mereka bohong, tidak boleh. Bercanda orang dunia kan gitu, saudara. Arti orang dunia adalah orang yang tidak taat kepada firman. Orang dunia yang gayanya dunia, ikuti kedagingan dunia, tidak ikuti firman, tidak boleh. Ayat yang 4, kamu harus melakukan peraturanku, harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Amin. Ini firman Tuhan buat kita bagus sekali. Yang penting kali kita harus melakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dalam Ayub 12 ayat 10, Tuhan yang punya nyawa. Kalau kita berani sama Tuhan, dicabut nyawanya, selesai saudara. Kalau saudara, karena kehidupan yang gak datang itu sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita. Saudara mau masuk surga, harus sesuai dengan apa yang saat ini firman Tuhan katakan. Taat kepada firman, ikuti SOP surga. Sehingga kita selamat saudara. Terus berikutnya yang kelima. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Amin. Hidup di dalam firman Tuhan, ketaatan kita pada firman. Udah berkali-kali saya ngomong saudara ya. Tidak pernah bosan karena ayatnya selalu berulang-ulang supaya kita sadar, eling selalu taat kepada firman Tuhan. Siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan, hidup di dalam kekudusan ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan aurat. Jadi anak-anak hormat kepada orang tua ya, kepada mama, kepada papa. Tidak boleh punya pikiran-pikiran kotor ya, tidak boleh. Aurat-aurat itu perbuatan perjinan, perkotoran, pikiran kotor, tidak boleh. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu ya. Jadi hormati ibu bapak. Ini firman Allah jelas. Ini firman Allah dulu, sekarang juga berlaku ya. Hiduplah di dalam kekudusan intinya. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkap auratnya. Jadi jaga kekudusan kepada papa mama, kepada saudara laki-laki atau perempuan. Tidak boleh punya pikiran-pikiran kotor ya. Pikiran makanya sekarang ini perkembangan media sosial, lihat pornografi ya, membuat orang itu sudah perbuatan zina, pikiran-pikiran kotor zina. Firman Allah sudah tahu tidak boleh saudara. Mengenai aurat anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunan. Jadi jelas, jaga kudusan ini rumah tangga. Suami istri, anak-anak, saling saudara, ada laki-laki dan perempuan, harus jaga kekudusan ya. Tidak boleh dinodai rumah tangga ya. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena saudara perempuan. Amin. Seorang laki-laki tidak boleh seenaknya pada saudara-saudara perempuan, tidak boleh, harus kudus ya. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Jangan kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, jangan kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Jadi jelas hidup di dalam kekudusan ya. Ini penting saudara. Jangan kau singkapkan aurat istri adalah laki-laki, karena ia itu hak saudara laki-laki. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Jangan kau ambil anak perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum, perbuatan kotor, zina, berdosa kepada Tuhan. Allah itu kudus. Jangan main kotor, main kudus. Saya sebagai hamba Tuhan aja mau taat kepada firman Tuhan, menjaga kekudusan supaya kita masuk surga. Kalau masuk surga, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan ya. Jangan kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Jangan kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri samamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Banyak sekarang perjinan-perjinan, perselingkuhan. Kotor dunia ini saudara. Ngeri saya. Pantesan bisa Tuhan marah saudara ya, seperti Sodom dan Gomora bisa dihukum sama Tuhan ya. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan kau tidur dengan laki-laki seorang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun,
sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Tidak boleh main dengan binatang-binatang. So, ini kacau balau. Di luar negeri saya dengar ini ada, ya, ini sudah saya tidak bisa ngomong, saudara, ya. Sebab itu perbuatan najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mungkin lebih tahu dari saya. Saya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting jaga kudusan. Tidak boleh macam-macam di dalam kekotoran itu, kekejian dari hadapan Tuhan. Itu disebut perbuatan keji. Jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Sebab dengan semua itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penuhnya. Pokoknya kalau kotor-kotor tempatnya neraka, sudah. Jadi jelas kalau saya dengan tegas, kalau memang mau masuk neraka ya silakan. Tapi bagi saya mau masuk surga, Bapak Ibu mau masuk surga, semua hidup di dalam kekudusan. Itu ya, luar biasa. Jaga harga diri kita, saudara, yang bisa dipercaya sama Tuhan. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Oh, sekarang negara Eropa, ya, negara di Amerika semua kekotoran itu merajalela, saudara, ya. Seperti LGBT segala macam kotor itu, saudara. Ya, poligami, ya. Jadi segala macam terjadi. Wah, pokoknya hidup dalam kenajisan. Saya tidak bisa tuh katakan itu negara-negara lain itu. Tapi puji Tuhan kita di Indonesia, kita semua jaga kudusan, hidup menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Memang benar, masuk ke surga tidak banyak, saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi berarti masuk surga saya, Bapak Ibu, mari kita mau masuk surga, ikuti firman Tuhan, ya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang asli maupun orang asing yang tinggal di tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghulu negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Amin. Di tengah dimatiin sama Tuhan. So, kalau hidupnya dalam najis, penuh dengan kekotoran, berzina, ya selesai, saudara, di hadapan Tuhan. Dipanggil nyawanya, selesai sama Tuhan. Ayat 30 terakhir, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu lakukan suatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan semua itu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, saudara semua yang ikuti firman Tuhan pada pagi hari ini, Imamat 18 ayat 1 sampai 30. Semua Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Jadi intinya di sini, mari kita jaga kekudusan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa orang berjumpa dengan Tuhan. Ya, hiduplah di dalam kekudusan. Apa yang Tuhan tetapkan, mari kita ikuti. Sederhana kok. Kalau saya ingin menjadi sederhana sama Tuhan, yaitu apa? Ikuti firman. Jangan saudara menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan membelot, jangan mengkhianat seperti Yudas Iskariot. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Tuhan, ku rindu selalu hidup di dalam firman, menjaga kekudusan Tuhan. Karena itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Karena mau masuk surga, surga itu kudus. Karena Allah itu Maha Kudus. Suci, 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 Allah Tuhan Yesus Maha Suci. Suci, 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 Allah Maha Kudus, Maha Mulia. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Yesus itu Maha Kudus. Roh Kudus, pimpinlah hidupku ya Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Roh Tuhan itu Maha Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan Yesus Maha Kudus. Amin, haleluya. Tuhan
memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Allah itu Maha Kudus. Biar melalui pujian dan firman Tuhan mendorong kita, mari kita memakin hari kita dekat dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita dibentuk serupa dengan Kristus. Amin, haleluya.